pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Marilah pada pagi hari ini kita kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau angkat satu pujian, Kau yang terindah.
hari yang telah berlalu Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan karunia-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus menguatkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Firman-Mu yang terus memperbaharui jiwa kami ya Tuhan. Supaya semakin hari kami semakin menyenangkan-Mu ya Bapa. Semakin hari kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Karena Engkau pakai, Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, atas setiap doa dan syukur kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam doa pagi kita. Kita sangat bersyukur pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Ya, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikannya yang berlimpah atas kita. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Nehemia pasal yang ke-11. Nehemia pasal yang ke-12. Nehemia pasal yang ke-12. Saya akan baca bagi kita ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian kita sambung ayat 44 sampai 47. Nehemia pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6. Saya sambung dengan ayat 44 sampai 47 ayat terakhir. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Jerubabel bin Sealtiel dan Yesua, Seraya, Yeremia, Esra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekania, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miyamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka pada zaman Yesua. Kemudian kita lihat ayat 44. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang dan setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi dan nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya memberi tema firman Tuhan untuk Nehemia pasal yang ke-12 adalah perhatian kepada hamba Tuhan. Sekali lagi, perhatian kepada hamba Tuhan. Nehemia sebagai bupati baru bagi Yerusalem. Kita lihat kalau di pasal yang ke-11 kemarin, dia perhatian kepada penduduk. Dia melihat daftar semua penduduk Yerusalem dan dia menjalinnya, saudara, memimpinya untuk menjalin sebuah kerjasama agar Yerusalem pulih kembali sebagai Sion, kota kudus Allah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi saya melihat sebuah sistematika upaya daripada Nehemia
Usahanya yang pertama untuk step one, untuk langkah pertama, dia membangun semua tembok Yerusalem. Saudara, nanti Ezra punya tugas yang berbeda. Saya ulang-ulang itu kan, Zerubabel punya tugas yang berbeda. Nah saudara, tapi Nehemia mengambil beberapa tugas, fokus yang dia kerjakan ketika dia pulang dari Babel. Fokus pertama adalah membangun tembok Yerusalem. Sekarang tembok itu sudah selesai dan hendak ditabiskan. Sebelum ditabiskan, usaha Nehemia yang kedua adalah, fokusnya yang kedua adalah memberi perhatian kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, yang dalam hal ini adalah imam dan orang Lewi. Itu adalah keturunan Harun dan keturunan Musa yang sudah ditetapkan di perjanjian lama sebagai imamat umat Allah perjanjian lama. Dan itu linier untuk para hamba Tuhan di perjanjian baru. Loh kok bisa ya? Pendeta-pendeta ini kan gak orang Lewi. Ngapain kita perhatikan mereka seperti orang Lewi? Bapak Ibu harus tahu ya perkembangan keimamatan PLK perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama kita adalah keimamatan Lewi, tapi di perjanjian baru keimamatan itu adalah gereja itu sendiri, eklesia. Ya, pemimpin-pemimpin gereja. Karena di 1 Petrus pasal 2 ayat 9, waktu Tuhan berkata tentang eklesia, kamu adalah umat yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Calling out, itu gereja. Kamu adalah imamat yang rajani. Nah, jadi saudara, maka saya ambil tema ya cocok dengan kita sekarang, karena kita orang Indonesia, nggak ada orang Lewi di sini. Orang Batak ada, orang Jawa ada, tapi orang Lewi nggak ada di Indonesia. Lalu siapa yang diperhatikan? Nah, kita harus tahu peningkatan atau perubahan keimamatan itu. Maka saya pakai judul perhatian kepada hamba Tuhan. Nah, ini fokus kedua yang dikerjakan oleh Nehemia. Setelah tembok Yerusalem terbangun, maka dia fokus untuk memberi perhatian kepada hamba-hamba Tuhan. Dan kita lihat setelah Nehemia memberi perhatian kepada hamba-hamba Tuhan, ada sukacita. Ada sukacita di Yehuda. Nah saudara pengkekasih dalam nama Tuhan, ya ada kesukaan, ada sukacita, tentu itu adalah sukacita yang dari Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa mereka memang ya di Yerusalem, di Yehuda itu mereka mengalami sukacita karena orang Lewi itu bertugas, ya, karena mereka diperhatikan kembali melalui ya usaha Nehemia. Nah saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Nah saudara kekasih, nah yang kita akan lihat di sini adalah ya apa usaha seperti apa yang dibuat oleh Nehemia, usaha seperti apa yang dilakukan Nehemia untuk memperhatikan hamba Tuhan. Apa mek dilihat-lihat toh, konon melihat itu sebenarnya adalah termasuk memperhatikan, tapi tentu bukan cuma melihat-lihat, tetapi ada upaya-upaya yang jelas yang dilakukan oleh Nehemia, saudara kekasih, ya, sehingga di Yehuda ada sukacita. Di ayat 44 bagian terakhir dikatakan begini, sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Jadi ada sukacita ketika Nehemia memfungsikan kembali seluruh orang Lewi, seluruh hamba Tuhan. Konon di Mazmur bilang, orang Lewi ini juga apa dia bilang? Pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Jadi itu disebut hamba Tuhan juga, yang melayani dalam rumah Tuhan. Itu nanti lihat di, saya gak lupa Mazmur berapa itu ya, 120 ke atas. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah yang juga diperhatikan oleh Nehemia sebagai bupati. Dia mau memfungsikan para hamba Tuhan, dia mau memberi perhatian khusus kepada para hamba Tuhan. Perhatian seperti apa itu? Perhatian seperti apa? Saya sampaikan 3 poin buat kita semua. Yang pertama adalah Nehemia mendata semua jumlah hamba Tuhan saat itu. Mendata semua para imam dan orang Lewi. Di ayat 1 dikatakan begini kan, inilah para imam dan orang Lewi yang berangkat pulang bersama-sama Jerubbaal bin Shealtiel dan Yesua seraya Yeremia dan selanjutnya.
Inilah daftar. Nah, lihat itu tema pasal itu. Daftar para imam dan orang-orang Lewi. Jadi langkah pertama memberi perhatian, dia harus tahu secara akurat siapa saja itu hamba Tuhan yang ada di Yerusalem, di Yehuda. Berapa jumlahnya? Wah, ini pemimpin yang baik ini. Perlu tahu data hamba Tuhan. Bukan untuk dibuat mati syahid, bukan. Bukan didata untuk dieksekusi. Didata untuk diperhatikan. Berapa sih jumlah hamba Tuhan di daerah kekuasaan saya sebagai Bupati Yerusalem, Bupati Yehuda yang berpusat di Yerusalem pemerintahannya. Dia tahu dan disebut nama-nama. Memang Alkitab kita ini luar biasa loh. Alkitab kita ini memang menyuruh kita memberi perhatian secara personal. Maka nama. Kalau nama disebut itu perhatian secara individual itu. Dia tidak mau ada satu hamba Tuhan pun yang terlalaikan. Ayo daftar. Mana daftar para hamba Tuhan yang ada di Yehuda? Mendata nama itu adalah cara memperhatikan yang pertama memang. Makanya kan kalau kita mau memperhatikan seseorang selalu kita tanya nama dulu. Begitu kita tahu kenal namanya, itu awal kita bisa menyayanginya, itu awal kita mengasihinya. Berapa jumlah hamba Tuhan? Lalu itu didata, saudara. Itu langkah yang pertama. Dan saya bilang ini bukan sekedar data. Kadang ada orang didata. Data ini untuk apa nggak jelas. Ada lagi bilang data, bikin foto, bikin tanda tangan. Kita kasih data, kita kasih foto, kita kasih tanda tangan. Lalu follow up-nya apa? So what? Nggak ada apa-apa. Itu bukan Nehemia. Ada hal kedua dan ketiga yang dilakukan Nehemia. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ya. Jadi ada, bukan cuma sekedar mendata, tapi ini yang kita lihat. Ketika Nehemia menyuruh mendata para hamba Tuhan, itu berarti dia tidak mau ada satu hamba Tuhan pun yang terabaikan. Dia harus tahu namanya. Konon ini orang Lewi, saya lihat mulai dari kitab Keluaran selalu banyak jumlahnya. Karena memang Tuhan memberkati mereka demikian. Nah, saudara kekasih, hal yang kedua, ada 3 poin dan di poin ketiga cukup panjang penjabarannya. Hal yang kedua, apa yang dilakukan Nehemia dalam perhatiannya kepada hamba Tuhan setelah dia data? Kedua adalah dia membuat suatu acara mengumpulkan semua hamba Tuhan. Kalau untuk sekarang, bahasa orang sekarang, dia buat konferensi para pendeta itu. Konferensi hamba Tuhan sekaligus untuk pentabisan tembok Yerusalem yang sudah selesai. Kalau saya lihat deskripsi acara pentabisan tembok Yerusalem ini luar biasa ini. Sampai Nehemia itu tentu minta tolong kepada para Lewi. Ya, para Lewi yang sudah mendapat keahlian dan karunia sebagai pemain musik dan para penyanyi. Dia membentuk 2 paduan suara. Satu nanti berarak ke sebelah kanan ke pintu gerbang sampah katanya, satu berarak ke sebelah kiri. 2 paduan suara. Ini acara akbar pentabisan tembok Yerusalem, acara akbar. Nehemia tidak mau satu orang pun hamba Tuhan yang ketinggalan, terabaikan dan tidak ikut di dalam acara yang meriah itu. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, itu kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Pada pentabisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentabisan yang meriah dan ucapan syukur dan kidung. Saudara tahu, mengumpulkan banyak hamba Tuhan di satu kota itu pengorbanan itu. Mengumpulkan orang Lewi dari segala tempat membawa ke Yerusalem itu pengorbanan. Tapi kita lihat itu yang dilakukan oleh Nehemia. Jadi bukan cuma mendata. Berapa jumlah pendeta? 100. Kenapa ditanya? Ya sekedar tanya untuk 100 siapa nama-namanya. Seperti saya bilang tadi. Oh, ternyata dia mau membuat conference. Dia mau membuat pertemuan akbar para hamba Tuhan sekaligus. Karena memang membuat acara besar itu tidak mudah. Jadi bolehlah sekaligus.
Misalnya sekaligus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, bikin conference untuk hamba-hamba Tuhan. Jadi mereka bisa ketemu sesama Lewi, ketemu satu dengan lain, lalu saling curhat. Karena Lewi juga manusia, perlu curhat dengan sesamanya, perlu bertemu dengan sesamanya, bukan tenggelam dalam tugas masing-masing saja. Nehemia saya lihat di poin kedua ini luar biasa dia. Dia menggagas itu. Dia enggak minta perwakilan. Sudah, pentabisan tembok Yerusalem perwakilan aja. Satu dari puak sana, satu dari puak ini, satu dari puak itu. Enggak begitu. Dia bilang kumpulkan dari segala tempat. Toh enggak sering-sering. Tapi dia mau membuat acara akbar. Saya sebagai hamba Tuhan membayangkan ini ya, betapa sukacitanya kalau seluruh orang Lewi bisa ketemu, sesama hamba Tuhan bisa ketemu. Wow, itu menjadi acara yang luar biasa untuk kami. Misalnya gereja kami, kalau kita musyawarah besar, lalu kita diikutkan sebagai peninjau saja. Peninjau, bukan peserta, peninjau saja. Itu bahagianya. Karena kalau kita ketemu sesama hamba Tuhan, itu ada energi yang lepas satu sama lain, ada power yang tergabung. Makanya dibilang acara pentabisan tembok Yerusalem itu menjadi acara yang sangat meriah. Sangat meriah. Karena termasuk semua orang Lewi, semua hamba Tuhan diundang pada pentabisan tembok Yerusalem itu. Nah, lalu kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di situ ada paduan suara yang luar biasa. Ini langkah yang kedua, membuat dengan bahasa sekarang saya bilang ya. Nggak ada kata conference di Nehemia mungkin, tapi supaya kita mengerti. Apa perhatian Nehemia yang kedua kepada para hamba Tuhan apa? Membuat pertemuan akbar bagi sesama hamba Tuhan, menggagas dan menyelenggarakan pertemuan atau konferensi besar-besaran bagi seluruh hamba Tuhan sekaligus dengan pentabisan tembok Yerusalem. Yang ketiga ini yang wow. Saudara, lengkaplah perhatian Nehemia kepada hamba Tuhan. Yang ketiga adalah dia memperhatikan kesejahteraan hamba-hamba Tuhan dengan mengaktifkan semua jenis persembahan ke rumah Allah yang akan dikelola dan digunakan para hamba Tuhan full time. Para hamba Tuhan yang tidak mendapat warisan pada pembagi-bagian tanah di zaman Yosua secara langsung, tapi dapat dari umat Allah kan. Setelah dibagi kepada 12 suku, nanti 12 suku yang memberi kepada para hamba Tuhan. Dan saya tidak melihat suku lain itu mengatakan, aduh kasihan Lewi ini ya, dapat dari kami. Ya nggak bisa. Oh, mereka juga dapat dari Tuhan kok pembagian tanah itu. Mereka tidak jadi meremehkan hamba Tuhan. Suku Dan tidak jadi meremehkan hamba Tuhan. Kan begitu kita lihat pembagian di zaman Yosua. Dibagi dulu kepada 12 suku. Lalu Yosua bilang setiap suku serahkan tanah-tanah penggembalaan. Serahkan tanah-tanah penggembalaan kepada orang Lewi. Dan karena mereka full time untuk Tuhan, untuk melayani di rumah Allah. Sebagai penyanyi kah? Sebagai penjaga pintu gerbang kah? Sebagai imam yang akan masuk ke ruang kudus untuk korban penebusan dosa kah? Bagi umat Allah. Saya lihat 12 suku enggak menganggap rendah itu. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberi kemampuan memperhatikan hamba Tuhan, itu anugerah bagimu. Jangan jadi menganggap rendah, loh saya yang kasih tanah penggembalaan. Nah seperti itu. Nah, rupanya ini agak terlalaikan yang ketiga ini. Kesejahteraan hamba Tuhan kurang diperhatikan karena memang mereka sedang masa didisiplin oleh Tuhan. Ya termasuk hamba Tuhannya kena. Karena sebelum mereka dibuang ke Babel, hamba Tuhannya juga ikut berdosa. Ikut menyimpang. Makanya mereka juga kena dampak. Tapi ini kan zaman masa untuk didisiplin, hukuman Allah berakhir. Segera Nehemia mengembalikan kesejahteraan para hamba Tuhan, memperhatikan kesejahteraan hamba Tuhan dengan cara apa? Mengaktifkan semua persembahan ke rumah Allah. Antara lain persembahan apa itu? Kita lihat ya, ada 3 persembahan yang diaktifkan oleh Nehemia. Dia bupati loh, tapi dia pemimpin
bupati yang sangat mengasihi Tuhan. Dan kalau dia mengasihi Tuhan, tentu dia mengasihi hamba Tuhan juga. Lalu diaktifkan persembahan apa? Pertama adalah persembahan khusus. Kedua adalah persembahan hasil pertama, first fruit. Dan yang ketiga adalah persembahan persepuluhan. Kita baca di ayat 44 ya Bapak Ibu. Perhatikan, saya selalu bilang kalau saya mau khotbah perpuluhan, itu topik sensitif. Jadi saya harus baca ayatnya. Pada masa itu beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Itu diaktifkan Nehemia. Ayo diawasi, diaktifkan, diawasi ya, jangan sampai berkekurangan itu. Dia benar-benar peduli kepada kesejahteraan hamba Tuhan. Ayo persembahan khusus, cek biliknya masih ada enggak? Ada enggak persediaan persembahan khusus? Jadi dia buat itu pos-pos persembahan itu, tempatnya itu. Persembahan khusus ditaruh di bilik sendiri. Persembahan buah sulung first fruit itu ditaruh di bilik tersendiri. Perpuluhan ditaruh di bilik tersendiri. Dan orang-orang Lewi ada yang sudah diangkat. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengurusi itu, agar dia mengatur pendistribusiannya ke seluruh hamba Tuhan full time di Yerusalem, di Yehuda. Saudara, dengan demikian kesejahteraan hamba Tuhan akan terjamin. Lihat judulnya itu, jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Nehemia bukan bupati gini, alah pendeta bisa hidup dari mujizat. Wow, begitukah? Pendeta mau hidup dari mujizat karena Allah tidak berubah. Saudara, kalau tiap hari kan itu, maka ada teman saya betul. Lah kalau tiap hari kan bukan mujizat. Saudara tahu, mujizat itu artinya apa? Itu kejadian heran. Karena itu adalah bagian yang tidak bisa dikerjakan manusia, makanya dibilang ajaib. Apa hamba Tuhan Senin harus menunggu hal ajaib, Selasa menunggu hal ajaib? Kalau para umat Tuhan terpuruk dan tidak bisa memberi, para hamba Tuhan akan Tuhan pelihara seperti Tuhan pelihara Elia dengan burung gagak. Tapi Pak, apakah para hamba Tuhan harus hidup dengan burung gagak itu tiap hari? Bukan begitu. Ada bagian yang kita sudah diberi potensi untuk melakukannya. Ngapain tunggu mujizat? Sebagai tanggung jawab rohani, lakukan regularly secara teratur. Jadi Nehemia enggak bilang, para hamba Tuhan yang berkhotbah, kau berani berkhotbah, hidup kau dari mujizat, bukan dari persembahan kami. Bukan begitu Nehemia. Dia malah mengatur, memberi controlling, pengawasan, supaya persediaan di rumah Tuhan itu ada, dan para hamba-hamba Tuhan terjamin kesejahteraannya. Saudara yang kekasih, dengan mengaktifkan persembahan khusus, persembahan hasil pertama, persembahan perpuluhan. Kemarin saya diajak interaktif. Kalau memberi perpuluhan yang diberkati siapa? Semuanya diberkati. Hamba Tuhan diberkati, pemberi perpuluhan diberkati. Ayo, siapa di sini yang mempraktekkan perpuluhan dengan iman lalu jadi ditinggal oleh Tuhan? Saya mau tahu. Itu harus penelitian kualitatif. Kenapa Anda sampai begitu? Karena menurut saya sampai sekarang semua orang yang melakukan perpuluhan dengan baik, dengan rutin, dengan iman, bukan terpaksa, selalu melihat jaminan pemeliharaan Tuhan. Ada saja yang Tuhan kerjakan. Nah saudara akan kekasih, itulah yang dilakukan Nehemia. Dia tidak mau hamba Tuhan itu tidak terjamin hidupnya. Dia tahu itu tugasnya umat, tugas orang yang dilayani termasuk dia. Untuk mentabiskan Nehemia nggak tabiskan sendiri. Ini harus imam ini. Ada bagian yang dikerjakan oleh umat, tapi ada bagian yang memang adalah harus menjadi tugas dan tanggung jawab para hamba Tuhan. Kita serahkan itu kepada mereka dan kita akan lihat berkat Allah. Lihat loh. Ketika Nehemia memperhatikan hamba Tuhan dan kembali memfungsikan mereka di semua tugas mereka. Itu tadi saya ulangi lagi. Ada sukacita besar. Coba praktekkan Bapak Ibu.
Sedangkan saya hamba Tuhan. Kalau saya perhatikan teman saya hamba Tuhan juga, saya ada sejahtera, ada sukacita, ada kepuasan batin. Bukan kepuasan mata. Ada kepuasan batin karena memberi perhatian kepada sesama hamba Tuhan. Begitu juga umat Allah yang memperhatikan hamba Tuhan, akan ada kepuasan yang luar biasa, dan itu akan membuat engkau bersukacita. Saya akhiri di situ ya. Setelah Nehemia memperhatikan kesejahteraan hamba Tuhan, sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Jadi mereka leluasa untuk bertugas. Ya, saudara kekasih, dan itu mendatangkan sukacita. Saya kalau lihat ini, tujuannya apa sih katanya kan? Tujuannya apa memberi persembahan ini? Supaya sumbangan yang menurut hukum. Itu luar biasa. Ya, saya hampir lupa ini tadi. Kenapa itu diaktifkan oleh Nehemia? Supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para hamba Tuhan. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-45, hampir lewat. Karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang. Sehingga dengan perintah Daud dan Salomo anaknya, karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap ada pemimpin-pemimpin penyanyi dan nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Jerubbaal dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi, bagi penunggu pintu gerbang, sekadar pada keperluan sehari-hari, dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi ini dilakukan sesuai dengan hukum, ya, sesuai dengan hukum. Tadi saya ada menemukan ayat ya, supaya itu diberikan sesuai dengan hukum, ya, sesuai dengan hukum yang sudah ditegakkan juga oleh Daud dan Salomo anaknya. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Oke, ayat 44 ternyata tetap supaya sebelum Yehuda bersukacita, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Kenapa harus mengaktifkan semua persembahan? Supaya sesuai dengan hukum. Itu harus menjadi milik para hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dan setiap kali ada khotbah tentang perpuluhan, jangan langsung melihat seperti ada tulisan perampok di jidat kami hamba Tuhan ini. Siapa yang bisa jamin deal bahwa perpuluhan sudah dilarang di Alkitab supaya kami gembala teruskan ke jemaat? Jadi kita mengajarkan ini bukan naluri perampok kita sedang kumat. Janganlah kalau hamba Tuhan berkhotbah tentang perpuluhan kita anggap naluri perampoknya kumat. Saya juga mau kalau ada satu yang berani tanggung jawab. Jangan ajarkan perpuluhan. Sudah discontinuity, sudah nggak perlu di PB. Ayo ngomong ke saya. Tapi tanggung jawab tak limpahkan. Itu menurut hukum. Saudara yang kekasih, dan hukum ini nggak ada dibatalkan di perjanjian baru itu loh. Ditingkatkan jadi 20%, 80% ada. Nehemia aja tahu itu. Tujuannya apa mengaktifkan persembahan itu? Supaya para persembahan, semua persembahan itu menjadi milik para hamba Tuhan sesuai dengan hukum. Kalau Bapak Ibu atau saudara yang mau membuat hukum baru ya silahkan. Nah, lalu dasarnya, kenapa menurut hukum itu menjadi bagian para hamba Tuhan? Dasarnya adalah karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah dan tugas pentahiran. Ya, sedikit bagi kami para hamba Tuhan, kami memang para hamba Tuhan itu sudah hidup dari persembahan yang dikhususkan, maka kami harus menjadi hamba Tuhan yang qualified, yang punya ya kompetensi, yang mumpuni. Kalau saya tadi hampir berkhotbah dari situ, tapi Tuhan arahkan saya kepada perhatian hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus punya kompetensi membawa umat Allah menyembah, berkompetensi mengajari nyanyi, mengajari berdoa, mengajari. Jadi ada bagian persembahan menurut hukum bagian kami. Tapi kami juga harus menunjukkan kompetensi kami dalam melakukan tugas, melayani Allah, melayani pelayan pentahiran pada umat Allah, mendoakan mereka satu persatu, sehingga
Saudara kekasih, benarlah ketika bagian itu diberikan kepada kami, itu diberikan kepada hamba Tuhan memang yang bekerja secara maksimal bagi Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan dengan apa yang dikatakan, saya sadur saja. Ini yang dilakukan Nehemia di 1 Timotius pasal 5 ayat 17-18 dan begini. Seorang penatua yang berlelah, seorang hamba Tuhan yang berlelah bagimu, ya, itu harus diberikan penghormatan 2 kali ganda, double honor, bahasa Inggrisnya, double honor. Terserah Bapak Ibu kalau bilang saya matre, terserah. Mungkin saya belum pernah makan materi Bapak Ibu kok yang melihat saya di live streaming. Tapi memang di 1 Timotius 5 dibilang double honor. Kata honor di situ penghormatan secara perilaku sikap, tapi juga penghormatan dari sudut material. Dan di ayat 18 dikatakan, lebih keras di situ, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Seorang pekerja, ya, patut mendapat upah. Tolong para jemaat Tuhan, jangan bilang kami hamba Tuhan ini nganggur. Jenis pekerjaan kita yang berbeda. Mungkin malam hari kalau Bapak Ibu bermasalah, yang bermasalah sudah tidur, hamba Tuhan belum tentu tidur. Kalau suami istri ribut mau cerai, yang mau cerai sudah tidur setelah berantam, hamba Tuhan belum tentu langsung tidur. Penatua yang baik, hamba Tuhan yang baik loh ya. Karena memang ada dibagi, berarti kalau ada bilang penatua yang baik, hamba Tuhan yang baik, yang melakukan tugasnya dengan baik, mungkin ada yang agak lalai. Tapi Tuhan pasti punya cara mengurus semua orang yang dipilihnya. Nah saudara yang kekasih, inilah kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan sukacita. Perhatian kepada para hamba Tuhan oleh Nehemia. Saya ulangi 3 hal. Dia mendata hamba Tuhan itu secara akurat, supaya tidak ada yang terabaikan. Kedua, dia mengadakan perjumpaan besar, pertemuan akbar, konferensi bagi mereka. Yang terakhir, dia menjamin kesejahteraan para hamba Tuhan dengan mengaktifkan persembahan-persembahan, dan itu mendatangkan sukacita yang besar. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saya berharap Nehemia pasal 12, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, miliki di hatimu. Itu pun bagian dari firman Tuhan. Melalui doa pagi, tiap pasal kita punya. Saya mau kita miliki tiap perjanjian dalam Alkitab. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Amin. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya. Ku berharap cintanya Allah, tiap perjanjian Allah ku punya. Bapak Ibu, Nehemia mengajar orang Yehuda memberi yang baik kepada Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Saya mau nyanyikan satu lagu lama lagi, berilah yang baik, berilah yang baik. Ini lagu yang diajar ke saya dari sejak sekolah minggu. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri? Bila sekarang Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Amin. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, amin. Berilah sekarang.
Andra berdoa. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari kami boleh sehat kuat Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan melayakkan kami untuk memuji kebesaran nama-Mu, menyembah-Mu Bapa yang baik. Bahkan Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas hal itu Bapa yang baik. Kami belajar dari kehidupan Nehemia Bapa, bagaimana kehidupannya yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Kami mau belajar dari kehidupannya Tuhan, bahwa kami percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih untuk mendidik setiap bangsa Israel, untuk bagaimana Tuhan mereka Tuhan Engkau pakai Tuhan, bagaimana mereka hamba-hamba Tuhan pakai untuk melayani. Itu sebabnya Tuhan Nehemia memperhatikan seluruh hamba-hamba Tuhan. Dia mendata secara akurat hamba-hamba Tuhan yang ada. Dia mengadakan pertemuan akbar bagi hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan, biarlah Tuhan kami bersyukur Tuhan lihat firman-Mu. Dan juga yang ketiga Tuhan, Dia memperhatikan kesejahteraan hamba-hamba Tuhan yang ada lewat mengaktifkan kembali persembahan-persembahan yang persembahan khusus, persembahan hasil pertama dan perpuluhan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan kami belajar dari kehidupan Nehemia Bapa yang baik. Kami mau memperhatikan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada Bapa yang baik, karena kami percaya Tuhan mengerjakan pekerjaan yang luar biasa lewat mereka Bapa yang baik, lewat hamba-hamba Tuhan yang ada, mendidik kami, mengajar kami, untuk kami tetap bertahan, tetap bertumbuh dan bahkan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lewat firman-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami semakin hari semakin lebih lagi Tuhan mengenal kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami Bapa yang baik. Pakai terus Tuhan secara luar biasa. Oh Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan hamba-Mu di tempat ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, semuanya yang dikerjakan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Engkau yang selalu menuntun hamba-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau menjadi kekuatan bagi hamba-Mu, bahkan dalam pergumulan hamba-Mu yang begitu Tuhan mungkin Tuhan, banyak hal yang dialami hamba-Mu, tetapi kami percaya pembelaan Tuhan selalu nyata bagi hamba-Mu Bapa yang baik. Roh Kudus terus menyertai hamba-Mu, terus tetap semangat melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya menopang jemaat-jemaat Tuhan, menopang banyak orang Tuhan untuk tetap terus bertahan, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan Tuhan, keluarga hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap masa depan mereka, cita-cita mereka Tuhan, semuanya Tuhan yang indah, yang daripada Tuhan sediakan bagi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau selalu beserta dengan hamba-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin hari semakin lebih maju, semakin lebih indah lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Bapa yang baik. Setiap para pelayan-pelayan Tuhan juga yang Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini. Oh Tuhan, membantu pelayanan di tempat ini Tuhan, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah
kiranya Tuhan hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan di dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap fasilitas-fasilitas yang ada yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Baik itu peralatan musik, sound system yang ada, bahkan Tuhan peralatan-peralatan live streaming yang kami pakai Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong setiap apa yang kami pakai semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan ada dalam naungan-Mu Bapa yang baik. Kami berdoa buat mereka Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan berat hari ini Tuhan, mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, sumber kesembuhan bagi mereka. Mereka yang mengalami kesusahan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menghibur mereka Bapa yang baik. Jangan biarkan mereka Tuhan sampai berlarut-larut Tuhan dalam kesedihan. Jangan biarkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan semakin jauh daripada Tuhan, tetapi Engkau tarik Tuhan Yesus jemaat-jemaat-Mu untuk selalu berharap, berseru, memanggil nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Tuhan selalu tepat waktu menolong jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dalam pergumulan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau Tuhan yang mencukupkan Bapa yang baik. Terima kasih bahkan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka Tuhan, semuanya Tuhan yang menolong. Apa yang mereka perlukan semuanya Tuhan menyediakan segala sesuatu Tuhan bagi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang selalu setia yang mengikuti ibadah live streaming yang ada Tuhan. Kami berdoa buat mereka Bapa yang baik, mereka yang selalu berseru kepadamu, mereka yang selalu berharap kepadamu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau nyatakan mukjizat-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami selalu Tuhan mengharapkan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berharap hanya kepadamu, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Sebab Engkau yang besar, Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah raya 1, ibadah raya 2, ibadah sekolah minggu yang ada Tuhan, ibadah kaum pria, kaum wanita yang ada Tuhan, ibadah pemuda-pemudi yang ada, ibadah semuanya Bapak yang baik, bahkan doa-doa pagi yang ada, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat jam-jam ibadah yang ada di tempat ini Tuhan, kami semakin hari semakin mendekatkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan, mampukan kami untuk terus Tuhan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan berdoa buat keluarga kami, berdoa buat sanak saudara kami semuanya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka Bapa yang baik dalam pergumulan mereka, dalam setiap apa yang mereka alami saat ini Tuhan. Engkau yang selalu menopang mereka, menolong mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Indonesia Tuhan, setiap daerah yang ada, desa, kota, bahkan pelosok sekalipun Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, semua daerah yang ada Tuhan, jamahan-Mu nyata bagi Indonesia Tuhan, menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia Tuhan semakin hari semakin lebih lagi Tuhan indah di hadapan-Mu Bapa yang baik. Berdoa buat para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, pemerintah yang ada Tuhan, dari presiden sampai RT RW Tuhan, bahkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung Tuhan majunya Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang daripada Tuhan turun atas mereka Tuhan, untuk memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan berdoa Tuhan buat setiap para tenaga medis, berdoa buat para TNI Polri yang ada Tuhan, untuk mengamankan bangsa Indonesia daripada tindakan kejahatan yang ada Tuhan. Bahkan berdoa buat guru-guru pendidik yang ada, yang mendidik seluruh mahasiswa dan siswa seluruhnya Tuhan yang ada di Indonesia ini Bapa yang baik. Kami berdoa buat mereka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan hikmat Tuhan turun atas mereka Bapa yang baik, untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga khusus Tuhan berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu menolong mereka Tuhan, menolong hamba-hamba Tuhan yang ada. Oh Tuhan Yesus, mereka yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka Tuhan yang selalu menyerahkan diri ke hadapan-Mu Bapa yang baik, untuk Engkau pakai secara luar biasa Tuhan dalam kehidupan mereka untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah kiranya penyertaan-Mu nyata bagi mereka Bapa yang baik. Engkau yang memelihara hamba-hamba Tuhan yang ada, Engkau yang selalu menolong hamba-hamba Tuhan yang ada Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, aktivitas kami satu hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah kami. Ingatkan kami Tuhan untuk kami selalu mau hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajari terus kami Tuhan, menghitung hari-hari kami Tuhan, untuk kami semakin hari semakin lebih dekat lagi di hadapan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami masuki hari yang baru, kami berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, setiap rumah tangga umat Allah berjalan dalam anugerah-Mu. Kami berkati orang tua kami, kaum keluarga kami dimanapun berada. Mereka berada dalam perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Kami memberkati semua peserta doa pagi live streaming saat ini ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pun, rekan-rekan kami yang bersama dengan kami duduk di hadirat-Mu. Setiap pergumulan kami dijawab oleh Tuhan. Turun berkat khusus-Mu bagi mereka yang terus menantikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami terima berkata haleluya, haleluya. Kami yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.